Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah pada pagi hari ini. Allah mampunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas subuhiyah kita, sholat subuh berjamaah dan dilakukan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin, kita lanjutkan kajian setelah libur Ramadan kita ya. Ini masih dalam suasana Idul Fitri. Kita doakan mudah-mudahan semua amal kita di Ramadan, baik sholatnya, saumnya, zikirnya, tilawahnya, dinilai ibadah oleh Allah SWT dan diterima menjadi amal kita bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kuntum khair taqabbal. Baik, karena masih suasana Idul Fitri dan kita baru saja ditinggalkan 16 hari yang lalu dengan Ramadan. Hari ini kita bahas merawat kecerdasan emosional pasca Ramadan. Karena kalau kita renungi Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 yang diharapkan kita jadi orang cerdas ketika Ramadan itu. Cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual. Ini harapan dari Allah. Dari ketiga hal ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Baqarah 183, 185 dan 186. Jadi pertama, kecerdasan spiritual yang identik dengan ketakwaan. Sebagaimana harapan Allah di akhir Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun. Yang kedua, kecerdasan emosional yang akan kita bahas. Identik dengan kemampuan bersyukur, la'alakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Yang ketiga, kecerdasan intelektual, la'allahum yarsyudun. Ya, yarsyudun atau hidayah. Nah, kira-kira begini, bahwa harapan yang diinginkan oleh Allah untuk kita dalam Ramadan. Jadi kalau kita lihat siklus kehidupan kita 1 tahun itu ada 1 bulan penuh khusus untuk merecovery, mengolah kembali, memperbaiki kejiwaan kita. Nah, maka ada 3 harapan tuh. Pertama tadi, la'alakum tattaqun. Jadi ketakwaan identik dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua, menjadi orang pandai bersyukur, la'alakum tashkurun. Kemampuan bersyukur identik dengan kecerdasan emosional yang akan kita bahas hari ini. Dan yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Rosyad itu terkait dengan hidayah, kecerdasan bagaimana di samping kita cerdas secara intelektual, juga cerdas dalam memahami hidayah. Maka mungkin Bapak Ibu masih baca doa itu. Di Quran ada doa terkait dengan rosyad ini, terkait dengan dada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rasyad itu, jadi kalau qalbu itu dada, di tempatnya merasakan disebut dengan syadrun. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syadrun itu adalah qalbu, dada. Kalau bahasa lainnya, qalbu itu tempatnya paling luar yang merasakan, namanya syadrun. Syadrun itu dada. Maka kalau kita lagi sedih, lagi senang, lagi kecewa, lagi benci, pasti dadanya bergemuruh. Maka Nabi Musa apa doanya?
Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Jadi qalbu itu yang paling luar yang merasakan namanya sadr. Kemudian di bawah sadr itu ada qalbun, tempatnya memahami, mengerti, merasakan. Kemudian di bawah itu lagi ada disebut dengan afidah, fu'ad, tempatnya berpikir. Di bawah itu lagi ada namanya rosyad, tempat bersemayamnya hidayah. Jadi hidayah kita itu ada dalam dada, ada dalam kalbu. Maka para pemuda kafir ketika dikejar-kejar oleh penguasa atau presiden saat itu untuk pindah agama, Pak, apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami hidayah dan kuatkan hidayah yang ada dalam dada, yang ada dalam qalbu. Ya, maka salah satu hikmah hadirnya Ramadan la'allahum yarsyudun, semoga mereka tetap dalam kebenaran. Kebenaran identik dengan kecerdasan intelektual. Tapi tidak hanya pinter saja, ya, karena tidak semua orang pinter itu dapat hidayah. Ada orang pinter tapi keblinger misalnya. Ini terkait dengan ilmu nanti. Maka Rasul ngajari kita doa, saya ingin ulang-ulang doa. Rasulullah SAW itu termasuk kita berdoa juga. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yansha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la ustajaba laha. Masih ke doa ini? Doanya ada dalam Sahih Muslim di hadis nomor 2722. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Masya Allah ya. Jadi tidak semua ilmu yang kita pelajari itu manfaat, Pak, buat kita. Maka ketika kita lupa ya, berdoa semoga Allah ridhoi. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah kecerdasan kita, ya, bisa menambah kemampuan kita. Baik, kita tidak bahas itu dan kita akan bahas di poin yang kedua, harapan yang kedua. La'allakum tashkurun, semoga menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, itu ketika Ramadan kemarin. Nah, maka terkait dengan kemampuan bersyukur yang akan kita bahas hari ini. Jadi bersyukur identik dengan kecerdasan emosional. Mengapa demikian? Kalau kita buat tangga, ini ada tangga pertama, tangga paling bawah namanya emosi. Tangga kedua rela. Tangga ketiga syukur. Tangga keempat sabar. Artinya, kalau kita ingin bersabar, asah kemampuan bersyukur gitu. Kalau ingin bisa bersyukur, bersikaplah rela menerima. Kalau ingin bisa rela, maka manajemen emosinya diperbaiki. Nah, Ramadan kurikulumnya masih ingat? Disebutkan di Ali Imran ayat 17 itu kurikulumnya. Ketika Ramadan kemarin, ajaran yang kita pelajari, praktek dalam Ramadan, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustahfirina bil ashar. Jadi subhanallah, Ramadan hadir kepada kehidupan kita itu untuk kita sekolah lagi. Nah, sekolah Ramadannya ini kurikulumnya. Kurikulum pertama tentang sabar. Maka kalau setelah Ramadan jadi tidak menyabar, emosional, nggak bersyukur, lalu dengan apa lagi coba kita rubah? Masya Allah ya. Baik, jadi kita merawat kecerdasan emosional kita dengan mengukur tingkat kemampuan kita bersyukur agar bisa bersabar. Ya, jadi sabar dan syukur itu dua hal yang selalu menyertai dan mengiringi. Nah, syukur dalam psikologi itu identik dengan kesadaran. Baik, jadi kurikulumnya Ramadan 5 tadi ya, Ali Imran 17. Pertama, melatih kesabaran, as-sabirin.
Yang kedua, wasodikin, melatih kemampuan untuk jujur, berkata benar. Yang ketiga, wal qanitin, melatih ketaatan. Yang keempat, wal munfikin, melatih kemauan berbagi, berinfak. Yang kelima, wal mustafirina bil ashar, istighfar di waktu sahur. Semoga 5 hal ini masih melekat nih. Kita masih sabar, masih jujur, masih komitmen, masih mau berbagi, masih istighfar, terutama tadi menjelang adzan subuh. Apa kaitannya dengan emosional kita? Baik, ada tangga utama itu tentang emosi. Nah, emosi itu ada berapa sih? Secara psikologi, emosi dasar minimal 5. Emosi sedih, emosi takut, emosi benci, emosi marah, emosi senang. Senang, sedih, takut, apalagi marah, benci, itu emosi, Pak. Nah, oke, kita akan lihat misalnya satu contoh. Kita bahas tentang emosi sedih. Ibu bapak pernah sedih? Pernah apa sering? Sedihnya karena apa? Nah, banyak faktor lah ya. Sedih karena tanggal tua, padahal udah pensiun mah tua muda sama saja ya. Masya Allah ya. Banyak hal yang kita sedihkan. Ya, ada sedih. Oke, kita ambil misalnya emosi sedih. Sedih itu luapan emosi kita, perasaan kita terhadap sesuatu tidak menyenangkan. Mungkin kehilangan sesuatu, ya sedih ya. Kehilangan misalnya kehilangan duit, sedih. Kehilangan jabatan, sedih. Termasuk kehilangan apa saja lah ya. Nah, kita ambil kasus pada baginda Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Quran memberikan saran dan terapi sekaligus ketika ada emosi sedih namanya. Ya, Rasul itu pernah sedih. Misalnya diingatkan oleh Allah di surat ke-18 ayat yang ke-6. Falaka bawal asarihin ilam yu'minu bihadzal haditsi asal. Ya Rasul, bisa jadi kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri dengan bersedih. Jadi Bapak Ibu, sedih itu di Quran digambarkan bisa membuat kita celaka. Kenapa celaka? Karena sedih dalam psikologi itu menjadi pemicu munculnya penyakit depresi. Masya Allah ya. Rasul dilarang sedih, Pak. Maksud sedih berlebihan ya, bukan mau sedih, pasti sedih. Maka ada tahun di mana disebut dengan tahun kesedihan. Ketika suatu saat paman dan beliau wafat, Abu Thalib. Kemudian istri tercinta beliau, Bunda Khadijah, wafat. Rasul sedih, Masya Allah. Ya, wajar ya. Sedih ditinggal pasangannya, sedih ditinggal orang yang mendukung dakwahnya. Saking sedihnya itu baginda Rasul, Allah hibur dengan Isra dan Mi'raj untuk menghibur rasa sedihnya. Jadi ibu kalau sedih, mau healing boleh, Rasul aja di Isra Mi'raj kan, gitu ya. Isra itu perjalanan, gitu ya. Jalan, pernah kita bahas ya. Jalan identik dengan healing. Ya, maka di Quran ada kisah Bunda Maryam. Kisah Maryam ayat 22 hingga 26. Ya, jadi ketika Bunda Maryam hamil semakin tua, fahamalathu fattabat bihi makanan qasir. Ketika hamil semakin besar, beliau itu jalan ke tempat yang jauh. Itu Bunda Maryam sudah sedih, sudah kecewa, hamil, gak ada suaminya dan sebagainya. Maka digambarkan beliau berjalan kaki. Nah Rasul ketika Bunda Khadijah wafat, sedihnya luar biasa. Juga paman yang mendukung dakwahnya. Maka segera di Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya kurang lebih 1.500 km dalam hitungan menit malam hari.
Nah, mungkin kecepatan seperti dari Iran gitu kali ya, jadi kecepatannya lebih barangkali gitu ya. Masya Allah. Nah, Rasul pernah sendiri kasus beliau sendiri ya, termasuk sudah ditinggal pasangannya, udah Khadijah, dibunuh pamannya, juga dimaki-maki oleh umatnya sendiri. Maka lihat bagaimana Quran memberikan solusi ketika beliau sedang mengalami emosi sedih. Quran surat 15 ayat 97 sampai 99. Ini informasi dari Quran termasuk terapi. Mengapa? Kita perlu belajar juga nanti untuk menghadirkan kemampuan bersyukur. Kita kenali dulu emosi itu apa saja. Contoh emosi sedih tadi ya. Jadi sedih itu adalah emosi yang dimiliki oleh semua orang. Bahkan Rasul SAW mengalami Bapak. Ya, jadi kalau kita sedih itu berarti Rasulullah sedih. Nah, tapi nggak boleh berlebihan. Quran menyodorkan tawaran terapinya Bapak Ibu. Ya, lihat di surah 15 surat apa namanya? Al-Hijr, 3 ayat terakhirnya. Ya, di 97. Walaqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Ya Rasul, kami tahu dadamu menjadi sempit. Lihat ya. Walaqad na'lam annaka sadruk. Sadruk itu dada ya. Jadi ya Rasul, kami tahu bahwa dadamu menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Rasul itu dihina Pak, dicaci maki, dibully habis-habisan, dianggapnya orang gila, dianggap majnun. Masya Allah ya, itu Rasul. Nah apalagi kita gitu ya. Jadi kalau kita dibully, jangan kita Rasul aja dibully gitu kan. Rasul dibully ya. Surah 15 ayat 97 tadi. Walaqad na'lamu annaka yadik sadruka bima yaqulun. Sadruk tadi ya, dada. Jadi beliau itu dadanya menjadi sempit. Orang kalau sedang dibully, lagi sedih, itu dadanya sempit. Sempit dada itu artinya mewakili kondisi kejiwaannya Bapak ya. Sempit itu bukan dadanya mengecil ya, tapi sempit. Nabi Musa doanya apa tadi? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah lapangkan dadaku. Bukan lapang dadanya membusuk, besar tidak ya. Ini adalah kias dari suasana batin, dari suasana jiwa. Maka ketika Rasulullah SAW itu beliau mengalami sedih, maka kata Allah di surat Al-Hijr 97, walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui, annaka, bahwa diri kamu, syadruka, dan dada kamu itu menjadi sempit. Kenapa? Karena diomongin tadi ya, diomongin, dibully, dicaci maki lah. Nah suasananya seringkali juga dialami oleh kita. Ibu bapak mungkin pernah mengalami kesempitan dada, lagi sedih, pokoknya banyak kasus lah. Apalagi sudah tua, udah pensiun, istri kurang perhatian, maklum sudah pensiun. Dulu waktu berdua di rumah, waktu baru nikah, itu dunia miliknya berdua. Yang pada kontrak sama kos gitu ya. Begitu sudah pensiun, muncul penyakit D3. Dia lagi. Jadi bosan kan? Masya Allah ya. Semoga di sini tidak ya. Jadi pasangannya walaupun sudah tua tetap paling cantik, tetap paling ganteng. Masya Allah. Jadi suaminya someone is the best. Masya Allah ya. Istrinya juga sama. Orang paling cantik di dunia. Yang lain minggir. Gitu ya. Yang masih punya pasangan ya. Masya Allah. Yang belum kayak saya ya nanti bismillah aja gitu ya. Maka yang masih punya pasangan rawat dulu dengan baik Pak. Nanti Bapak akan kehilangan kalau nggak ada pasangannya. Insyaallah ya. Baik, lalu apa yang Rasul dianjurkan oleh Allah ketika mengalami kesedihan tadi? Lihat ya, di 98 sampai 99 di 2 ayat terakhirnya. Apa solusinya? Pertama, fasabbih. Kedua, bihamdi. Ketiga, waqum minasyajidin. Keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada 4 ya. Jadi ketika Rasul sedih Pak, emosi sedih itu
maka Rasul dianjurkan, diarahkan oleh Allah, pertama fasabbih. Sabbih itu terkait dengan tasbih, zikir. Ya, subhanallah ya. Maka di antara zikir yang Allah sangat sukai adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi tasbih ini kata kunci pertama. Jadi kalau kita lagi sedih hati ini belajar kepada Rasulullah SAW, maka ingat ada zikir yang sangat penting dibaca. Pertama, tasbih. Insyaallah ya. Jadi lagi sedih, lagi galau gitu ya, maka tasbih. Maka Nabi Yunus ketika sedang sedih juga di lockdown itu diperhatikan, apa doa yang boleh baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada 3 ya zikirnya ya. Ini zikir sekaligus doa. Surat apa itu? Al-Anbiya ayat berapa? 87. Doa. Ini zikir. Maka kadang-kadang doa itu gak perlu pakai minta, Pak. Nabi Yunus gak minta untuk diperhatikan, maka beliau hanya pada zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat 88-nya. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Padahal beliau gak berdoa kan? Apa doanya? Zikir tadi. Nah, apa zikirnya? Pertama, la ilaha illa anta terkait dengan tauhid, tahlil. Subhanaka terkait dengan tasbih. Ini kuntu minaz zalimin terkait dengan istighfar. Insyaallah ya. Maka apa yang Rasul lakukan? Pertama, fasabbih. Beliau banyak bertasbih, Pak. Ketika dia sedih, maka banyak zikir. Di antara zikir yang dibaca adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita di sholat paling hanya 33. Dan banyak tasbih zikir yang diajarkan oleh para ulama, ya, mengambil dari Rasul SAW. Ada tasbih yang paling mudah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Diulang-ulang bacanya di pagi dan sore. Dan masih banyak zikir tasbih yang lain, ya, yang bisa dibaca. Itu yang dilakukan Rasul. Jadi kita lagi sedih, pertama beliau bertasbih, zikirnya ada berbanyak. Yang kedua, bihamdi, kemampuannya untuk bersyukur. Nah, jadi analisis secara psikologi, kenapa Rasul pertama disuruh banyak tasbih, yang kedua tahmid. Tasbih ini terkait dengan mensucikan Allah dan terkait dengan tauhid juga. Maka orang lagi sedih itu, orang lagi galau itu, lagi punya problem itu, yang paling utama dikuatkan adalah hubungannya dengan Allah terkait dengan tauhid. Saya ngerasakan betul. Jadi selama ini saya belajar teori psikologi, memberikan counseling pada orang lain, begitu ngalami sendiri, baru berasa, Pak, oh ternyata yang selama ini saya sampaikan orang lain kayak gini rasanya. Maka ketika istri meninggal itu awal pertama Allah uji saya dengan ilmu yang saya pelajari terkait dengan psikologi. Bagaimana cara mencari solusi ketika rasa sedih itu datang. Ya, dan sampai hari ini, nanti mungkin Senin, dari Selasa ada orang yang datang konsultasi. Beliau ini mengalami, sudah setahun yang lalu sebenarnya, orang ini mengalami problem psikologi sangat berat. Setelah dari psikiaternya dari Bandung dilempar ke Bekasi, disuruh ketemu saya. Setelah setahun baru ketemu lagi kemarin Ramadan. Masya Allah, berat sekali. Saya bilang, iya, apa yang antum alami itu aku alami juga. Gitu ya. Maka ternyata selama ini kalau orang belajar psikologi, Pak, itu tuh orang lain, Pak, bukan tuh dari sendiri gitu. Makanya tidak sedikit psikolog yang stres juga, tidak sedikit psikiater yang depresi juga gitu. Karena mereka fokus belajar untuk menyembuhin orang lain, bukan menyembuhin diri sendiri. Nah, maka pembelajaran, saya sedang belajar juga ketika teman-teman biasanya antum praktek ilmu. Ya, ternyata tadi ketika Rasul pun sedih, maka Quran menggambarkan tentang kejiwaan beliau. Maka langkah yang pertama fasabbih,
banyakin tasbih. Dalam jangka waktu tertentu, tasbih ini tidak hanya zikir lafziah, zikir saja, tapi terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah. Maka kalau kita analisis, subhanallah, ternyata kenapa sih Rasul disuruh bertasbih terkait dengan tauhid? Di surat lain Allah menggambarkan, ini gambaran buat kita mengapa penting menjaga kemampuan bersyukur agar bisa sabar terkait dengan akidah dan keimanan. Di surat ke-14 ayat 24 hingga 27 Allah menggambarkan kaitannya antara keimanan dengan kemampuan kita dalam menghadapi masalah. Dalam psikologi namanya resiliensi, kemampuan untuk bisa bertahan. Maka Allah menggambarkan dengan sesuatu yang kita lihat dalam keseharian. Allah menyamakan sesuatu tadi antara jiwa kita, iman kita dengan pohon. Apa firman Allah di surat 14 surat Ibrahim 24? Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasarun thayyibah asluha sabit wa fahuwa fis sama. Surat 14, surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26, nanti sampai 27 sebenarnya. Allah berfirman, alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak merenung, berpikir, mencari, menganalisis kira-kira bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik di sini adalah keimanan, ketakwaan kita, ya tauhid kita. Jadi logikanya begini yang paling gampang, bahwa kenapa perlu menjaga iman ini terkait dengan kemampuan sabar dan syukur. Jadi kalau orang disamakan dengan pohon, dianalogikan pohon yang baik itu Pak, pohon yang subur karena di samping disiram, dirawat, akarnya itu kuat memuncak ke bumi, sehingga akarnya itu bisa menjadi penguat ketika ada angin dan badai yang lewat. Itu analogi luar biasa. Maka sampai Allah menggambarkan asluha sabit, pohon yang baik itu akar menancap ke dalam bumi, wafarwa fi sama, dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti kulaha, dan pohon itu juga berbuah. Maka gambaran sangat indah. Maka inilah gambaran miniatur bahwa kalau ingin kita kuat secara kejiwaan ketika menghadapi masalah, maka tanamkan, tancapkan akidah yang kuat itu dalam dada kita. Maka terkait dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Karena rasyad itulah bersemayam hidayah itu. Kalau goyah, na'udzubillah, hilang imannya, selesai juga. Maka tidak semua orang yang bisa bertahan kuat ketika sedang punya masalah. Maka kalau gambaran pertama seperti pohon yang kuat, gambaran kedua seperti pohon yang tidak kuat. Di 26-nya disebut dengan syajar khabisah. Pohon yang buruk itu kelihatannya dia subur, tapi akarnya tercabut. Mungkin dikerogoti tikus barangkali akarnya, gitu ya. Jadi kita ada angin sedikit, roboh. Ketika ada perabot sedikit, dia jatuh, Pak. Itulah gambaran yang perlu kita waspadai. Ya, maka kembali ke Rasul. Terapi yang Allah berikan 4 nih Rasul. Pertama, fasabbih, banyakin tasbih dan menguatkan hidayah, menguatkan akidah atau keimanan. Tadi ya. Yang kedua, bihamdi, menguatkan kemampuan bersyukur, Pak. Jadi ketika sedih, Rasulullah ini diajak untuk banyak bersyukur. Maka di antara bersyukurnya beliau digambarkan wadduha wallaili idza saja, dan seterusnya. Rasulullah itu digambarkan dulu, kamu tuh anak yatim, didapati anak yatim, kondisinya itu kan kita diingatkan kembali. Kalau hari ini kita sedang sedih, maka coba flashback ke belakang, ingat masa lalu yang mungkin masih sedih, masih kecil, belum bisa seperti sekarang misalnya. Nah, memang dalam psikologi ada namanya reviersement, pengulangan masa lalu. Kadang-kadang kita sering merenung ya, kalau hari ini kita lagi sedih, merenung dulu tuh kecil, susah cari makan misalnya, dan sebagainya.
Ini Rasul pun sama diingatkan begitu. Jadi di samping banyakin tasbih juga banyak bersyukur. Awalnya dengan tasbih dulu, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir tadi ya. Zikirnya ada dua, tasbih, tahmid. Ya, hamdalah itu zikir dengan hamdalah. Jadi duanya. Yang ketiga, waktu minasyajidin. Jadilah kalian dan kamu orang yang bersujud. Artinya, ketika sedih itu datang, Rasulullah SAW itu diajari untuk banyak ibadah. Apa di antara ibadah yang beliau lakukan yang itu menjadi penguat jiwa beliau adalah dengan sholat tahajud, qiyamul lail. Rasul tidak pernah tertinggal, dan kalau qiyamul lail itu nggak main-main yang dibaca. Kalau kita kan ayat favorit ya, 3 kulhu diulang-ulang gitu ya. Rasul enggak. Kalau lagi sholat ada sahabat yang ngikutin. Pertama baca Al-Baqarah nih. Berapa ayat itu? 286. Masih lanjut. Begitu terakhir bukannya berhenti, tapi masih jalan sampai surat Ali Imran. Masya Allah. Maka beliau itu sampai kakinya bengkak. Nah, apa dampak yang dirasakan, yang dialami oleh baginda setelah sholat tahajud itu digambarkan di surat ke-73 ayat yang ke-6. Inilah mengapa Rasul itu bisa bertahan, Masya Allah. Jadi kalau tadi Rasulullah SAW itu diajarkan Allah, waktu minasyajidin, jadilah kamu orang pada bersujud. Maka dari antara sholat tambahan yang beliau lakukan adalah qiyamul lail. Di surat 73, surat apa namanya? Al-Muzammil, ayat yang ke-6. Innal lail ya'shaddu, sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Maka ketemu tuh rumusnya, ya Allah. Ternyata Rasul bisa bertahan itu secara psikologi, ilmu psikologi modern. Di samping dapat bimbingan dari Allah secara ilmu psikologi, karena ternyata beliau itu bangun malam, Pak. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua masih terbiasa bangun malam sebagaimana kemarin Ramadan. Bangun malamnya semangat. Kalau sampai bangun pas adzan mungkin nyesel, bahkan dimarah-marahin sama anaknya. Mama gimana sih kita nggak sahur nih? Gitu ya. Sekarang kira-kira begitu nggak masih? Kalau bangun pas adzan nyeselnya luar biasa. Kayaknya udah enggak ya? Udah nggak puasa soalnya. Insya Allah ya. Baik, jadi Bapak Ibu udah tetap istiqomah ya qiyamul lailnya, karena selain dapat pahala secara kehidupan kita itu butuh, Pak. Kenapa? Untuk bisa bertahan, menguatkan, karena kita semua ini adalah makhluk yang lemah, Pak, yang punya banyak masalah. Makanya gak ada yang obat terbaik menguatkan jiwa kecuali sholat lail. Jadi kalau Bapak ke psikiater, Pak kasih obatnya habis, kabul aja. Insya Allah ya. Jadi kalau langsung ke Allah itu, di samping upaya obat itu terus jalankan. Tetapi penguat yang utama, karena tubuh kita ini, Pak, kalau kita anatomikan tubuh kita ini semua itu sudah punya catatan oleh Allah, sudah dikasih resepnya semua gitu. Bagaimana cara bertahan dan sebagainya. Baik, itu yang ketiga. Ya Rasul itu disuruh banyak sujud, Pak, ibadah. Maka nanti ketika kita sedang sedih, maka perbanyaklah ibadah, sholat tadi ya, terutama jaga betul sholat malamnya. Yang keempat, di 99-nya Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berkomitmen istiqomah, istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam agamanya. Maka di antara upaya kita dalam rangka menjaga istiqomah itu dengan belajar dan doa. Apa doa yang perlu dibaca? Menguatkan hidayah kita. Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih ingat doanya? Masih sudah baca kan? Ya, barusan kita baca bareng. Insyaallah. Baik, jadi menjaga keimanan. Baik, itu contoh emosi, Pak. Maka ketika emosi sedih, emosi marah, emosi takut, itu kalau dalam psikologi terapi utamanya adalah menerima kenyataan dengan rela. Tadi sedih, misalnya ditinggal pasangan. Kalau kita hanya berpikir panjang, luar biasa, itu nggak selesai. Ini saya rasa betul betapa beratnya. Sama anak saya keempat itu, karena hari meninggal uminya adalah hari lahirnya dia, sampai sekarang masih belum move on. Karena kalau malam masih suka WA. Ya, malam jam 3, Abi aku lagi nangis nih. Kenapa lagi sedih kan Umi gitu? Kok Umi pergi duluan ya Mi? Sampai sekarang masih bertanya kadang-kadang ya. Dia lagi sedih muncul tuh gitu kan. Lagi sedih harusnya Umi nggak pergi dulu ya Mi. Kan aku lagi butuh ngobrol sama Umi dan sebagainya. Jadi itulah gambaran kejiwaan. Kadang-kadang ada pemicu yang muncul, Masya Allah ya, dan tidak mudah. Makanya jangankan kita, Rasul pun mengalami, ya, sehingga yang tidak boleh adalah berlebihan. Boleh sedih, boleh marah, tapi tidak boleh berlebihan. Apalagi marah, Pak. Karena kalau marah itu dampaknya, kalau sedih larinya ke depresi, kalau marah larinya bisa ke fisik, darah tinggi nanti bisa, Masya ya, lari bisa ke stroke ke fisiknya, ya. Jadi marah juga tidak boleh berlebihan. Bagaimana contoh marah dalam Quran? Ada contoh marah dalam Quran. Ini mungkin Bapak Ibu pernah praktek marahnya. Ya, di surat ke-7 ayat 150 dan 151. Ini cara marahnya dalam Quran yang dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Marah beliau Nabi Musa gitu. Gimana marahnya? Ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, ya, jadi ketika ada perpergian, gitu ya, falamma raja'a Musa ila qaumi ghadban ashifa. Ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya dengan marah, jadi beliau pulang dari ada tugas dari Allah itu pulang, kaumnya lagi nyembah patung, marah beliau. Saking marahnya, ini luar biasa. Kalau ghadban ashifa itu dalam psikologi itu kira-kira marah, sedih, kecewa, benci jadi satu gitu. Kalau orang BSK-nya mungkin marah sampai lembut-lembut gitu. Marah yang sudah tingkat tinggi. Nah itu Nabi Musa marahnya. Lihat, saking marahnya beliau itu gak sadar, Pak. Ini kalau lagi marah biasa begitu, Pak. Gak sadar sampai itu dilempar, beliau bawa kitab. Tauratnya dilempar, Pak. Iya. Tidak hanya melempar, saking emosi gak sadar, jambak ke rambut abangnya. Coba. Ini kan ada ya, songong juga Nabi Musa. Abangnya dijambak, Nabi Harun. Biro si akhi. Itu karena lagi marah gitu. Jadi marah gak terkendali. Maka emosi marah itu juga harus dikendalikan. Ya, marah itu kenapa? Karena kalau marah berlebihan, tadi Nabi Musa ini kasus Nabi Musa. Saking emosinya sampai nggak sadar, lagi pegang barang dilempar. Bapak Ibu pernah mempraktekkan ini nggak? Lagi marah, dilampiaskan ke benda, jendela lah dibanting, pintu lah dibanting, piring lah terbang, HP dibanting gitu. Asal jangan istri dibanting, si Mokdon gitu kan. Ada juga kan kasus itu. Nah itu terjadi pada Nabi Musa. Jadi saking emosinya, maka beliau melempar barangnya yang di kitab sudah dilempar dan menjambak rambut abangnya. Dua perilaku beliau, melempar dan menjambak. Ini aktivitas tangan ya. Itulah dalam psikologi mengapa marah berlebihan itu berbahaya. Dan orang lagi marah itu biasanya nggak sadar, Pak. Gampang nggak sadar. Maka kadang-kadang lagi berantem suami istri ini, kata suaminya, gue ceraiin lu. Laki-laki itu lagi marah itu yang kalimat yang paling mudah dan sering diucapkan adalah kata-kata cerai. Emosi, Pak.
Perempuan juga sama, lagi marah. Udah, pulangin aku aja ke orang tuaku. Kata suami, pulangin sendiri dari dia. Nah, lagi marah itu luar biasa bahayanya. Nah, Nabi Musa ketika lagi marah itu diingetin tuh sama abangnya Nabi Harun. Apa yang kata abangnya? Ya ibnul ummi, wahai anak ibuku, jangan marah-marah berlebihan. Ya, maka apa terjadi? Begitu diingatkan, segera beliau berdoa. Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan masukkan kami dalam rahmat. Artinya, terapi marah itu diantara dengan istighfar. Insyaallah ya. Kalau tadi sedih, itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan ibadah dan berkomitmen. Maka kalau lagi marah itu diantaranya dengan istighfar. Insyaallah ya. Nah, ini diantara contoh. Maka yang dari kita misalnya, kalau tadi contoh Quran, kalau dalam keharian kita, bagaimana cara meredam emosi yang baik, ya, emosi tidak berlebihan, maka minimal misalnya bersikap rela. Contoh begini, ibu bapak di rumah misalnya, ada suami istri pulang ke rumah, suaminya pulang dari kantor, di rumah berantakan, sudah rumah berantakan, anak lagi sakit, beras habis, apalagi misalnya kontrakan habis, gitu ya, bapak pulang, masya Allah, pernah ngalamin nggak? Pulang kantor, di rumah lagi anak lagi nangis, rumah berantakan, beras habis, belum masak, kontrakannya habis, wah luar biasa, gitu ya. Bayangkan ada orang yang emosi itu karena dengar anak-anak nangis. Ya, ada laki-laki juga sama ya, saya sedih kalau ada laki-laki itu sampai marah-marah dengar anak nangis. Dia nggak ngerasain, nanti kalau sudah tua baru berasa, gitu kan. Nah bayangkan, bapak pulang ke rumah, rumah berantakan, kemudian anak nangis, bikin bapak pusing. Bagaimana sikap rela yang paling sederhana? Ya Allah, iya ya, saya punya anak lagi nangis. Di luar sana ada teman saya nikah belum punya anak, sehingga di rumah itu belum ada anak yang nangis, terdengar suara menangis anak. Kalau saya gak nikah, saya gak ngerasain tuh bagaimana cara mencari uang biar buat bayar kontrakan misalnya, beras habis misalnya. Nah, uang bersyukur itu menyadarkan kesadaran. Maka dalam psikologi itu, kesadaran itu untuk menguatkan kemampuan bersyukur. Nah, dari bersyukur itulah kita bisa bersabar. Maka kalau kita ingin bersabar, maka pastikan bahwa kita sudah punya kemampuan bersyukur. Untuk bisa bersyukur, pastikan kita punya kesadaran, kemampuan untuk bersikap rela menerima apapun yang terjadi. Misalnya sedang punya masalah, kenapa sih Allah uji ini? Ya, saya sering belajar berkata anak saya, ketika dia masih berpikir, kenapa sih Allah uji kita begini ya, Bi? Umi harus meninggal dulu, kan Umi masih muda. Kenapa bukan orang lain? Nah, ini kan perlu menyadarkan, dan kesadaran diri itu perlu dibangun. Kenapa sih harus kita yang menerima cobaan itu? Karena cobaan itu adalah bagian dari skenario-nya Allah. Kita dipilih kayak gitu ya. Baik, jadi ini tangganya. Maka kira-kira apa sih indikator orang yang cerdas emosinya itu? Ya, ada minimal 5 atau 8 lah yang paling. Ya, jadi indikator atau ciri dari kecerdasan emosional. Pertama, kesadaran diri. Lihat ya, kesadaran diri terkait dengan tadi sikap rela menerima kenyataan dalam kehidupan. Ya, jadi kesadaran diri ini terkait dengan mengendalikan, mengenali dan memahami emosi sendiri, Bapak Ibu. Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus sedih? Oh, saya marahnya karena dasarnya. Tadi Nabi Musa itu kita lagi marah. Oh, marahnya beliau itu karena melihat kaumnya nyembah patung. Emosi ada wajar, masuk akal. Ya, maka setelah itu beliau sadar. Dan repot karena kita ini lagi marah, diingetin, bukan sadar. Bahwa pernah nggak lagi marah, dinasihatin istrinya, bukannya nerima lama-lama tambah marah gitu kan. Atau bapak lihat istri lagi marah, kemudian bapak nasihatin biar sabar, gitu kan. Atau dinasihatin gitu ya, bukannya tambah reda, tambah emosi, gitu kan. Semoga di sini ya. Baik, kesadaran diri
Yang kedua, pengaturan emosi. Jadi tidak berlebihan tadi. Kalau sedih, oh berarti saya harus banyak tasbih, banyak tahmid. Oh saya lagi marah, banyakin istighfar, gitu ya. Jadi itu diantara upaya-upaya kita. Jadi pengaturan emosi yang ada gitu. Yang ketiga adalah motivasi. Jadi motivasi diri sendiri paling penting. Yang bisa tahu tentang kitanya Allah dengan kita, Pak. Orang lain nggak tahu, Pak. Ya, makanya aku berkata Bapak terdatang ke psikolog, psikiater yang paling terkenal sekalipun, mereka juga tidak tahu tentang Bapak sebenarnya kalau Bapak nggak cerita. Kalau Bapak ceritanya nggak jujur, ya mereka juga tidak tahu gitu. Ya, maka motivasi diri sendiri. Yang keempat adalah empati. Jadi mampu memahami dan merasakan emosi orang lain. Ini cerdas emosional, Pak. Orang kan kita berinteraksi, mungkin di rumah ngadepin istri, ngadepin anak, ngadepin orang tua, tetangga, kanan kiri, teman-teman. Perlu empati karena kita perlu memahami emosi orang lain. Maka kalau ada pasangan sedang marah, oh berarti dia sedang mengungkapkan perasaannya. Baik itu emosi marah, sedih, takut, kecewa, benci, semuanya ya. Kalau kita sudah paham, alhamdulillah. Ya, saya belajar pengalaman dan alhamdulillah 27 tahun saya menikah. Ketika anak saya kumpulkan, saya tanya, pernah nggak kalau melihat Abi marah sama Umi? Enggak. Saya tahu kalau Abi lagi marah. Apa kata anak saya yang perempuan? Kalau Abi lagi marah itu diam. Jadi kalau diam-diaman berarti Abi lagi marah. Saya kalau marah banyak diam. Dan istri saya tahu kalau saya lagi marah dia nangis. Kalau melihat dia nangis, hilang marah saya. Jadi alhamdulillah anak-anak memastikan bahwa mereka tidak pernah melihat dan mendengar saya marah istri di depan mereka, apalagi maki-maki. Semoga Bapak Ibu juga nggak ada ya. Jangan pernah marah di depan anak-anak, apalagi saking emosi tadi ya. Lagi emosi, lagi marah itu Pak, biasanya lisannya agak terjaga. Ya, maka wajar banyak istighfar. Kadang-kadang istri sendiri maki-maki, Masya Allah. Di depan anaknya lagi. Nah, ini jangan terjadi ya. Lagi empati. Yang kelima, keterampilan sosial. Ini yang perlu jadi di antara cirinya adalah interaksi dengan teman, tetangga itu baik. Itu ciri dari kecerdasan emosi dari sisi sosialnya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan yang lain. Kemudian yang keenam, kesabaran. Ya, jadi diantara ciri cerdas emosi adalah sabar, menahan diri dan tidak terbawa emosi negatif. Tadi ya, saya di rumah pasangannya ribut, bapak nggak terpancing emosinya marah gitu. Ya, jadi kalau dulu saya sering marah sama anaknya gitu, saya curi jempol, Umi terusin. Wah, gitu ya. Kenapa? Karena perempuan ketika lagi banyak ngomong itu sedang terapi, Pak. Mengeluarkan ungkap. Kalau orang Inggris bilang ungkapin unek-uneknya. Nah, perempuan semakin banyak ngomong, semakin sehat Pak jiwanya, karena saraf bicaranya lebih banyak. Jadi kalau istri bawa lagi marah di rumah, jangan ditahan. Ibu, terusin, bagus. Berani nggak Pak? Kayaknya habis itu ada yang melayang gitu ya. Kenapa? Jadi wanita itu saraf bicaranya lebih banyak dari laki-laki. Konon para psikolog meneliti kurang lebih 20.000 kosakata. Maka wanita semakin banyak ngomong semakin sehat sebenarnya. Gitu ya. Beda dengan bapaknya. Jadi ibu kebalikannya ya, suaminya itu hanya 7.000. Jadi kalau di rumah suami diajak ngomong gak nyambung, oh berarti dia sudah ngomong di luar terlalu banyak nih. Di rumah cuma oh gitu, terserah ibu aja deh. Gitu ya. Sementara ibu masih banyak nih, maka ibu sering melampiaskan Pak ke anaknya, ke benda-benda, nyuci piring lah sambil agak kenceng misalnya gitu. Pernah nggak kalau di rumah dengar nyuci piring, naruhnya agak kenceng tuh, gebrak, nutup panci agak kenceng gitu. Pernah nggak dengar gitu Pak di rumah? Semoga nggak ada ya. Nanti bisa pecah piringnya gitu kan. Itu terjadi. Kenapa? Tadi ya, jadi kesabaran itu penting. Ya. Maka yang ketujuh, keseimbangan emosi. Jadi menjaga keseimbangan, marah tidak berlebihan, sedih tidak berlebihan, gitu ya. Dan kedelapan adalah kesadaran diri terhadap lingkungan.
Ini 8 ciri indikator minimal dari orang yang memiliki kecerdasan emosional. Dan kita sedang bicara tentang syukur ya, kemampuan bersyukur. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengimplementasikan kemampuan bersyukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, iringi dengan doa. Masih ingat doanya kan? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Masih ingat doanya? Masih ya? Suka dibaca kan? Barusan dibaca. Saya anjurkan Bapak Ibu yang sudah lewat usia 40 tahun jangan tinggalin doa tadi. Ya, ingat betul, jangan. Di sini ada 40 tahun belum? Belum ya? Kalau sudah 40 tahun, jangan lewatin doa ini. Masih ingat ya? Pesan dari Quran ya Pak? Arba'ina syana. Usia 40 tahun. Doanya tadi, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Hafal kan? Wah, kalau belum hafal, catat ayatnya. Masih ingat surat berapa itu? 15. Surat Al-Ahqaf. Nomor surat 46 ayat 15. Hafal kok. Hafal ya? Jangan cuma dihafal, dibaca, dipraktekkan. Kenapa? Kita butuh ilmu syukur. Tadi, kalau ingin bersabar, maka pastikan kita punya kemampuan bersyukur. Untuk bersyukur itu juga perlu kekuatan besar. Ya, diantara dengan doa. Kenapa? Karena rasa syukur itu menjadi titik godanya iblis. Kenapa jadi berat? Masih ingat ya? Di surat ke-7 ayat 16 dan 17, iblis itu kenapa paling berat harus dengan doa? Karena setiap saat iblis godain kita biar tidak taat dan tidak bersyukur. Lihat surat 7 ayat 16 17 catatnya. Apa buka di rumah. Jadi surat 16-17, surat ke-7, iblis sudah bersumpah akan menggoda manusia sebanyak-banyaknya dan setiap saat, bukan nunggu hari, setiap saat digoda iblis. Ya, wa min aidihi wa min khalfihi, digoda dari depannya, dari belakang, dari kanan, dari kirinya. Iblis ngasih bocoran tuh. Ini walaupun iblis ngasih bocoran juga, Pak. Apa bocorannya? Wala tajidu akasyaru syakir. Akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Maka kenapa syukur itu perlu kata doa? Karena menjadi godaan iblis yang paling berat, Pak. Maka tadi ya, jangan tinggalin doa. Dia ingin ingat doanya. Kalau sudah 40 tahun lewat, kenapa? Satu, butuh sugesti kekuatan. Yang kedua, kita pentingnya belajar syukur. Ya, semakin kita tua, kemampuan bersyukurnya semakin dibutuhkan. Biar sabar. Maka keduanya, ingat ya, bukan ingat tapi dibaca. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu ya. Baik, jadi kesimpulannya kita sudah lewat Ramadan, 16 hari sudah berlalu. Yakin Ramadan tahun depan pasti akan datang. Yang tidak yakin adalah apakah kita masih di bulan Ramadan tahun depan? Masih hidup maksudnya gitu? Nah, itu yang perlu kita renungi. Ramadan akan datang, tapi belum tentu tahun depan ketika Ramadan datang kita masih di dunia. Ya, bisa jadi sudah pindah ke alam lain. Maka saya mendoakan ya, kalau kemarin Ramadan terakhir, semoga menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kalau belum terakhir, semoga tahun depan dipertemukan dengan Ramadan yang lebih baik. Ya, jadi kita saling mendoakan. Baik, demikian apa yang kita bahas pada hari ini, merawat kecerdasan emosi dengan melatih kita bersyukur agar bisa bersabar. Sebelum saya akhiri, ada mau ditanyakan? Mangga Pak.
Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan bahwa Allah menggambarkan untuk kehidupan yang baik itu seperti pohon yang baik, di mana akarnya menghujan dan bila kena angin atau terpaan tetap kokoh. Nah, bagaimana dia dalam merawat iman atau akidah maupun dalam kehidupan sehari-hari supaya seperti akar tadi bisa kuat dan kokoh serta menghadapi semua terbang angin kehidupan dapat bertahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sangat bagus pertanyaan. Jadi memang yang perlu kita lakukan dalam rangka menguatkan akidah, menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu pertama banyak doa, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari antara doa satu surat 8, surat 3 ayat 8, kemudian surat 18 ayat ke-10 itu di antara doa. Kemudian ada hadis doa agar bisa tetap dalam hidayah. Hadisnya Sahih Muslim ini. Doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kami kemampuan selalu dalam hidayahmu, dalam kondisi takwa, kemudian sehat jiwanya dan punya harta yang barokah. Orang kaya barokah. Jadi pertama banyak berdoa, kedua belajar, Pak. Jadi berdoa, belajar terus ilmu agama. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana cara apa itu akidah, kita jadi nggak bisa membedakan antara akidah, kesyirikan, tidak syirik. Maka bahkan Allah menggambarkan di surat 18 ayat terakhir 110, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahkan syirik itu tidak hanya terkait dengan syirik yang besar, nyembah patung, nyembah berhala, datang ke dukun. Tidak hanya itu, tapi ada syirik yang terkait dengan ibadah. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Jangan sampai berbuat syirik dengan apapun dalam ibadah. Artinya kesyirikan itu tidak ada syirik yang besar, datang ke dukun, nyembah patung, tidak hanya itu, tapi juga dalam ibadah ada syirik, namanya syirkun khafi. Kita senang diomongin kebaikannya, itu masuk kategori syirkun khafi. Maka berhati-hatilah ketika disanjung, wah papa mah hebat, rajin ibadah, rajin ke masjid, ahli surga. Kalau perlu tampar orang itu. Kenapa? Ini pintu masuknya iblis. Maka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, jadi jangan sampai ibadah itu dirusak oleh ketidakrelaan keikhlasan. Misalnya sudah pergi haji sampai 3 kali kayak tukang bubur itu, ya naik haji, namanya gak dipanggil haji depannya, dia marah. Masya Allah. Misalnya ada haji Sutar, misalnya Pak Sutar, Pak Sutar sudah berangkat 2 kali pergi haji, kayak film bubur tuh. Pak Sutar, dia Pak Sutar langsung nengok gitu. Nah, khawatir haji itu menjadi pintu masuk tidak ikhlas dalam ibadah. Maka perlu belajar tauhid. Karena tadi ya, ternyata tidak hanya nyembah patung untuk bertahan tauhid itu, ibadah pun bisa masuk kategori syirik ketika ibadahnya dibarengi dengan riya. Tadi ya, surat Al-Kahfi 10, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi pertama berdoa, kedua belajar, ketiga berkomunitas, Pak, punya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu banyak. Nabi Musa saja, Pak, itu orang Nabi Sulaiman saja, orang yang Allah berikan anugerah ilmu yang tinggi, jabatan, semua miliki. Apa doanya? Doanya itu juga mampu bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu bi rahmatika wa tahini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman doanya juga bersyukur, ya Allah berikan kamu bersyukur atas nikmat-Mu kepadaku, kepada kedua orang tuaku, berikan kami semangat kepada amal soleh, dan berikan kami komunitas orang-orang soleh, orang baik. Doanya di surat
An-Naml. Ayat berapa? 19. Jadi minta komunitas itu penting karena ingin praktekkan ibadah yang baik, akidah yang baik. Kalau komunitasnya tidak baik, itu juga terpengaruh. Minimal 3 tadi B-nya: berdoa, belajar, berkomunitas. Jadi penting terus belajar meningkatkan pengalaman. Ya, bisa belajar langsung ke taklim, yang bisa dengerin ceramah boleh, tetapi jangan hanya monoton lihat YouTube saja. Nanti Bapak bingung menerjemahkan, memahami, salah persepsi malah bahaya. Karena banyak kasus yang kami tangani itu ada orang dengerin ceramah di YouTube, luar biasa. Dia mendengar tentang mengambang sama dengan riba. Anak ini bapaknya menjadi direktur di Bank Mandiri. Nah, dia juga kerja di bagian leasing. Maka kata dia, Bapak, gara-gara Bapak ini kami semua calon penghuni neraka. Lalu kenapa? Bapak kerja di bank, maka uangnya riba, haram. Masya Allah ya. Jadi memahami secara sepintas, akhirnya mengalami depresi. Masya Allah. Jadi belajarlah agama. Ya boleh dengerin, tapi boleh tadi bisa dialog, diskusi. Maklum usia kita ini kan kadang-kadang sama cucunya beda tipis. Kalau cucunya itu mudah menghafal, sulit lupanya. Kalau kakek neneknya sulit menghafal, mudah lupanya. Beda tipis ya. Jadi makanya semangat tadi, berdoa semoga Allah berikan kekuatan kita hidayah, belajar menambah ilmu, berkomunitas biar kita punya lingkungan yang mendukung. Minimal punya teman yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah, lagi nggak semangat. Gitu ya. Di masjid ini termasuk komunitas kita ya. Lingkungan seperti ini ya minimal mengingatkan kita untuk jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Demikian ya Pak, minimal itu walau a'lam bishawab. Baik, demikian Bapak Ibu ya yang kita bahas pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.